Saya di Murni Nasional. Saya Greg Dimas. Saya sudah Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan membahas tentang globalisasi yang terjadi di bidang ekonomi. Globalisasi ekonomi adalah proses pengembangan mobilitas ekonomi dan saling ketergantungan ekonomi di seluruh dunia. Globalisasi ekonomi ini ditandai dengan intensitas pergerakan barang, jasa, teknologi, dan juga modalitas data. Nah, globalisasi ekonomi ini juga menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama, dampak positifnya itu meningkatkan perekonomian negara, yang membuka kesempatan investasi internasional yang luas, dan yang ketiga ada terbentuknya pasar bebas internasional. Nah, lalu ada dampak negatif dari globalisasi ekonomi tersebut. Yang pertama, ketidaksetaraan ekonomi, persaingan tidak sehat, dan juga pengangguran dan kemiskinan. Selanjutnya ada faktor pendorong globalisasi di bidang ekonomi. Yang pertama, kemajuan teknologi. Yang kedua, liberalisasi pasar. Dan yang ketiga yaitu perusahaan multinasional atau MNC. Dan selanjutnya juga ada contoh globalisasi di bidang ekonomi antara lain kegiatan ekspor dan impor, masuknya investasi asing, dan maraknya perusahaan multinasional. Terus globalisasi di bidang produksi. Selanjutnya adalah masalah dari globalisasi ekonomi ini. Yang pertama, UMKM atau perusahaan-perusahaan dalam negeri jadi sulit bersaing dengan perusahaan dari luar yang menjual produk atau jasa yang serupa. Misalnya produk handphone. Produk handphone dalam negeri akan kalah saing dengan produk handphone dari luar negeri karena mungkin produk handphone dari luar negeri itu lebih bagus atau lebih terkenal, sehingga produk dari dalam negeri ini akan kalah dengan produk dari luar negeri. Terus yang kedua, ekonomi negara terancam hancur karena nilai jual dari produk-produk luar negeri yang masuk ke dalam negeri karena harga pasar yang berbeda. Nah, misalnya seperti perusahaan Starbucks itu kan berasal dari Amerika. Nah, ketika dia masuk ke Indonesia, dia menjual produk dia dengan harga yang serupa seperti di Amerika. Nah, itu merupakan salah satu alasan yang menyebabkan ekonomi negara terancam hancur. Yang ketiga, terjadinya eksploitasi tenaga kerja dalam negeri oleh perusahaan-perusahaan luar negeri yang tidak merata. Contohnya, warga negara Indonesia yang kerja di luar negeri tidak mendapatkan gaji yang sesuai. Yang keempat, negara menjadi ketergantungan dengan negara-negara pengimpor sehingga perusahaan dalam negeri menjadi sulit berkembang. Seperti Indonesia kan masih impor kayak alat elektronik, kendaraan, dan masih ngimpor minyak. Jadi itu yang membuat negara Indonesia ini sulit berkembang. Selanjutnya, upaya menanggulangi masalah tersebut. Yang pertama, membuat peraturan yang membatasi produk atau jasa yang berasal dari luar negeri sehingga perusahaan dalam negeri tidak kalah bersaing. Ya, jadi kita harus membatasi produk yang datang dari luar impor ke Indonesia karena kita harus menjaga pasar domestik yang ada di Indonesia supaya tidak kalah saing dengan produk impor yang harganya lebih murah. Dan itu juga salah satu untuk membantu peningkatan ekonomi negara dengan cara mendukung UMKM-nya. Yang kedua, memberikan bantuan untuk perusahaan-perusahaan dalam negeri atau UMKM untuk ikut berkembang dan bersaing dalam perusahaan luar negeri. Jadi kita harus membantu, itu lumayan efektif. Kita harus membantu untuk mendukung UMKM supaya UMKM tersendiri juga bisa maju dan bisa bersaing dan mengalahi produk-produk impor yang dari luar negeri. Baik, yang ketiga dalam menanggulangi upaya masalah globalisasi di bidang ekonomi ini adalah membuat peraturan yang membantu tenaga kerja dalam negeri terkait upah atau gaji yang diberikan, sehingga tenaga kerja dalam negeri atau pribumi itu mendapatkan gaji yang setara atau cukup ketika mereka melakukan kerja yang sedang mereka lakukan, terutama ketika mereka bekerja di perusahaan-perusahaan yang berasal dari luar negeri, seperti itu. Lalu yang terakhir adalah mengurangi importasi barang dan jasa dari luar negeri serta meningkatkan produksi dari perusahaan dalam negeri. Lalu mengembangkan kualitas sumber daya manusianya agar bisa membuat barang atau jasa yang sebelumnya belum bisa diproduksi secara sendiri, sehingga negara bisa menjadi lebih mandiri dan menghindari menjadi negara yang ketergantungan dengan negara-negara lain seperti itu, sehingga ekonomi negara menjadi meningkat dengan upayanya sendiri tanpa adanya bantuan dari negara lain seperti itu. Terima kasih.